Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Liana SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 2 UIN Salatiga dari SMA Negeri 1 Cilimus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum belajar, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum belajar, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Denis Maulana, Devan Karunia Muharram, Dani Adi Mulia, Fadlan, Risma, Davina, Cindy, Nur Laila. Ya. Baik. Pagi hari ini ada yang tidak hadir, ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin, ya. Ya, baik, Bapak akan menjelaskan materi di pertemuan di pagi hari ini, materi yang berkenaan tentang menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya. Nah, di materi sebelumnya, sebelum Bapak masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, ya. Apa itu berpoya-poya? Boleh acungkan tangannya. Menggunakan atau membeli sesuatu yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Elsila. Ya. Siapa di sini yang suka membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, hanya ikut-ikutan teman saja? Siapa di sini? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang Bapak harapkan, yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sikap hidup berpoya-poya, ya, yang berkaitan dengan di dalam pemanfaatan di dalam ataupun membeli barang yang kita butuhkan, ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin, ya. Baik, di dalam tujuan di dalam materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu berkaitan dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ya. Nah, di dalam menghindari sikap hidup berpoya-poya, yaitu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari kebiasaan berpoya-poya. Peserta didik menyusun langkah-langkah praktis untuk menghindari perilaku boros dan berlebihan. Kemudian di poin yang berikutnya, peserta didik menunjukkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itulah di dalam tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam materi yang berkenaan tentang menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya. Nah, di poin yang pertama itu berkaitan dengan apa itu berpoya-poya. Berpoya-poya adalah perilaku menghambur-hamburkan uang ataupun sumber daya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun berlebihan. Nah, di dalam sikap ini seringkali ditandai dengan perilaku konsumtif, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Dan mengutamakan kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka
panjang. Itu yang berkaitan dengan pengertian dari berpoya-poya itu sendiri. Ya. Selain dari pengertian, kita juga akan mempelajari yang berkaitan dengan dampak dari berpoya-poya itu sendiri. Ya. Nah, di poin yang pertama, menurunnya motivasi belajar. Yang kedua, kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Yang ketiga, perilaku boros dan mubazir. Yang keempat, menyebabkan ketidakseimbangan waktu. Dan yang kelima, mengganggu konsentrasi dan fokus. Nah, itulah kelima dampak dari berpoya-poya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selain mengetahui dampak dari berpoya-poya, kita juga harus mengetahui cara menghindari dari sikap hidup berpoya-poya. Ya. Di poin yang pertama, cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, yaitu ada dua istilah yang berkaitan dengan israf dan tabdzir. Apa itu israf? Israf adalah melampaui batas, ya. Sedangkan tabdzir adalah boros. Nah, kedua istilah tersebut saling berhubungan satu sama lain, ya, saling berhubungan satu sama lain antara israf dengan tabdzir. Nah, kedua istilah tersebut mesti kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di poin yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas maupun kebutuhan. Di poin yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Di poin yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Di poin yang keempat, selalu bersyukur. Di poin yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan di poin yang keenam, bersikap rendah hati. Ya. Nah, itulah cara menghindari sikap hidup berpoya-poya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah kita mengetahui dampak maupun cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, kita juga harus mengetahui dalil dari menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya, baik, kita bacakan bersama-sama di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubaddilina kanu ihwana sayatin wa kana as-saytanu li rabbihil kafura. Shadaqallahul adzim. Ya, itulah dalil yang berkaitan dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya, alhamdulillah. Masih pada semangat? Masih pada semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, Bapak akan membagikan kelompok ya menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi ya yang berkaitan dengan materi yang sedang kita pelajari, yaitu menghindari sikap hidup berpoya-poya. Kelompok pertama yaitu membahas tentang pengertian berpoya-poya. Kelompok kedua yaitu membahas tentang dampak dari berpoya-poya. Kelompok ketiga membahas berkaitan dengan cara menghindari dari berpoya-poya. Kelompok keempat membahas tentang contoh perilaku di dalam berpoya-poya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan untuk berdiskusi. Ya, nanti barangkali ada yang kurang dipahami, silahkan acungkan tangannya. Ya. Bagian mana ada yang kurang dipahami? Tidak. Alhamdulillah.
Bagaimana, ada yang kurang dipahami? Paham, alhamdulillah. Ya, silahkan dilanjutkan. Udah, alhamdulillah, bagus. Kelompok ini udah belum? Udah, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok kedua? Satu lagi, ya silahkan dilanjutkan. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke diskusi, Bapak akan mengajak ice breaking terlebih dahulu ya, boleh? Boleh. Yuk, berdiri semuanya. Yuk, berdiri semuanya. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Alhamdulillah. Ya, baik, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik, kita lanjutkan ke mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing anggota kelompok. Ya, dipersilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Daniel Dimulya dan saya. Saya Elvira, saya Nila, dan saya Sabila. Baik, sebelumnya kami di sini ingin menjelaskan tentang materi mengenai berfoya-foya. Untuk mempercepat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten dari berfoya-foya. Sikap berfoya-foya yaitu memiliki arti orang yang menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan bertujuannya untuk bersenang-senang. Yang seterusnya, istilah lain dari foya-foya yaitu ada tabzir dan isrof. Tabzir adalah perilaku yang membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Kalau isrof adalah harta yang melampaui batas atau boros. Di dalam tabzir dan isrof ini kan ini adalah dua istilah yang mencakup dalam foya-foya tersebut. Nah, ada beberapa contoh yang contoh perilaku tabzir dan isrof. Yang pertama yaitu perilaku tabzir dan isrof dalam makanan dan minuman. Ini sama halnya ketika rekan-rekan membeli makanan atau bahkan ke tempat makanan dan rekan-rekan itu kayak mengambil makanan terlalu berlebihan yang mana pada akhirnya makanan itu bakal jadi sia-sia atau terbuang bahkan tidak termakan gitu. Terus ada tabzir dan isrof dalam hal berbicara. Berbicara di sini kayak ngomong-ngomongan yang emang harus gak diomongin, kayak misalkan kita lagi ngobrol nih sama teman-teman yang lainnya, tapi kita kayak ngomong yang seharusnya gak kita omongin atau bahkan kita ngomong dorong atau misalkan dan lain sebagainya. Terus ada tabzir dan isrof dalam penampilan, yang dimana di sini tuh memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap, dan tas dari luar negeri. Nah, ini tuh sama halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak misalkan kita mau berpergian, tapi kayak kita, oke nih kita misalkan orang Belanda, tapi kita tuh bener-bener kayak mau memamerkan sesuatu ini, atau bahkan nanti pada akhirnya hal yang kita pamerkan itu malah bisa jadi hal yang tidak diinginkan, bisa jadi malah kita didapatkan di jalan atau lain sebagainya. Terus ada dampak negatif dari sifat berfoya-foya. Yang pertama, ketika kita hidup berfoya-foya, kita bisa terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Jadi kayak semisal kita lebih ke ngejar dunia nih, tapi akhiratnya gak dikejar kayak gitu. Terus ada menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ini nyambung ke sifat yang tadi yang ketiga, yang tabzir dan isrof, yang bagian yang memamerkan yang terlalu berlebihan. Terus dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, ini kayak yang tadi juga nyambung ke poin yang ketiga.
Terus ada berpotensi menimbulkan sifat kikir. Ini juga sama, kayaknya dari sifat foya-foya ini tuh lebih ke memicu atau ada poin yang ketiga dari penampilan dan lain-lain. Baik, mungkin begitu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan kalian ada yang ditanyakan, kami persilakan. Perkenalkan, nama aku Nova Nurhayati dari kelompok 3. Ini aku akan mempertanyakan mengenai sebenarnya itu self reward tuh termasuk ke dalam sikap berfoya-foya atau tidak? Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Nova. Untuk self reward itu bukan termasuk ke berfoya-foya, tapi itu tuh lebih ke masih penghargaan ke diri kita atas kerja keras yang udah kita lakukan. Tapi kalau misalnya emang berlebihan banget itu termasuk ke foya-foya. Jadi gimana kitanya bijak atau tidaknya melaksanakan self reward itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah berfoya-foya adalah gaya hidup berlebihan di mana kita memberikan suatu barang atau materi dengan cara berlebihan dengan tujuan untuk kesenangan semata. Dan istilah lain dari berfoya-foya adalah tafsir dan isrof. Kedua istilah tersebut masih bersangkutan dengan berfoya-foya. Contoh yang sering kita lihat itu ya mungkin kalau misalnya kalian ke kondangan, makannya berlebihan, itu berfoya-foya. Dan cara menghindarinya yaitu dengan bersyukur dan memberikan barang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan kalian untuk kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 1 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, hebat-hebat untuk kelompok 1 dan kelompok semuanya ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak akan menyimpulkan di dalam proses pembelajaran dari kesimpulan di dalam pembelajaran menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya. Yang pertama, dengan memahami kebutuhan yang benar-benar penting dibandingkan dengan keinginan yang bersifat sementara, seorang dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan finansial dan gaya hidup. Seorang yang tidak hanya mampu menjalani hidup yang lebih bermakna, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain dan lingkungan. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang menekankan pada kecukupan dan kemanfaatan di mana seseorang tidak berlebihan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan di dalam materi yang sudah kita pelajari yang berkaitan dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.